Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dalam rangka memperingati Hari Guru, keluarga besar SMA Negeri 5 Madiun mempersembahkan sebuah pembacaan cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Guru. Selamat menikmati. Anak saya, si Taksu, bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri saya jadi shock. Kami berdua tahu macam apa kehidupan seorang guru. Karena itu, sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat mengajak dia bicara. Taksu, sini. Kami dengar selentingan. Katanya kamu kepengen jadi guru. Apa betul? Taksu mengangguk. Betul, Pak. Wah, kami kaget. Betul? Masa kamu mau jadi guru? Iya, Pak. Saya memang pengen jadi guru. Wah, saya dan istri saya berpandang-pandangan. Wah, ini malapetaka ini namanya. Malapetaka ini namanya. Kami sama sekali tidak percaya apa yang kami dengar. Apalagi ketika kami tatap tajam-tajam, mata Taksu tampak tenang, merasa tak bersalah. Nah, ia pasti sama sekali tidak menyadari apa yang diucapkannya. Jelas ia tidak mengetahui permasalahannya. Jelas itu. Nah, kami bertambah khawatir. Karena Taksu tidak takut bahwa kami tidak setuju. Istri saya menarik nafas dalam-dalam karena kecewa. Lalu ia begitu saja pergi. Nah, saya mulai berani bicara belak-belakan sama Taksu. Taksu, dengar baik-baik. Bapak hanya bicara satu kali saja. Setelah itu terserah kamu. Taksu, menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan kumuh di desa sana. Kita ini hidup di kota. Dan ini era milenium ketiga yang diwarnai oleh globalisasi alias persaingan bebas. Di masa sekarang ini, kenapa kamu mau masih jadi guru? Mau mati berdiri apa? Kamu kan bukan orang yang gagal, toh Taksu.
Kenapa kamu jadi putus asa begitu? Tapi saya mau jadi guru, Pak. Iya, tapi kenapa? Kenapa? Apa nggak ada pekerjaan lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Tahu? Guru itu hidupnya kejepit, Taksu. Tugasnya seabrek, tapi duitnya nol. Coba lihat. Lihat di jalanan. Mana ada guru yang naik Jaguar? Mana ada guru yang naik BMW? Mana ada guru yang naik Ferrari? Mana ada guru yang menyewa jet pribadi? Coba. Mana? Ada? Tidak ada, Taksu. Cita-cita itu harus tinggi. Masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget, Taksu. Itu namanya cita-cita setinggi tanah. Itu namanya menghina orang tua kamu. Masa toh kamu tidak tahu? Mana ada guru yang punya rumah mewah, villa mewah, apartemen mewah? Tidak ada guru yang punya deposito dolar. Tidak ada, Taksu. Guru itu dunianya suram. Kita itu loh sudah tidur. Nah, dia itu masih utak-utik menyiapkan bahan pelajaran atau memeriksa PR murid-muridnya. Kenapa kamu bodoh sekali? Padahal kamu itu masih muda, otak kamu masih encer. Dan biasa sekolah sudah kami siapkan. Cobalah pikir lagi dengan tenang, dengan otak dingin. Coba. Sudah saya pikir masak-masak. Jawab Taksu lugas. Pikirkan sekali lagi, Taksu. Bapak kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun, Pak, hasilnya sama. Saya ingin menjadi guru. Tidak, Taksu. Tidak. Kamu pikir saja dulu 1 bulan lagi. Lalu kami tinggalkan Taksu dengan hati panas. Wah, istri saya ngomel-ngomel sepanjang perjalanan. Ngomel terus. Yang dijadikan bulan-bulanan saya. Menurut dia, sayalah yang sudah salah didik. Sehingga Taksu jadi cupet pikirannya. Kok ini terlalu memanjakan dia, Pak? Makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru? Itu kan bunuh diri. Saya diam saja. Saya diam saja. Nah, istri saya itu memang aneh. Apa saja yang tidak disukainya, semua dianggap hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar sana bisa saja galak melebihi macan. Tapi setelah berhadapan dengan istri, hancur, lumer, ambiar, ajur. Bukan hanya 1 bulan. Tetapi 2 bulan kemudian kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Sekali ini kami tidak muncul dengan tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan kegemaran Taksu.
saya sendiri membawa sebuah laptop dan HP baru yang paling canggih sebagai kejutan. Wah, Taksu senang sekali waktu kami datang. Kami dipeluk, tangan kami diciumi dengan penuh rasa hormat. Sewenang sekali dia. Tetapi kembali kami terpukul ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya selama 2 bulan. Taksu masih memberi jawaban yang sama. Saya sudah bilang saya ingin jadi guru. Kok ditanya lagi tuh Pak? Kata Taksu sama sekali tanpa rasa berdosa. Sekarang saya naik darah. Istri saya jangan dikata lagi, langsung kenceng mukanya. Ia tak bisa lagi mengekang amarahnya. Taksu langsung disemprotnya habis-habisan. Taksu, kamu mau jadi guru? Pasti karena kamu terpengaruh oleh puji-pujian orang-orang pada guru itu kan? Gambrat istri saya. Mentang-mentang mereka bilang guru itu pelita dalam kegelapan. Guru itu embun penyejuk dalam kehausan. Guru itu patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Terpengaruh itu kan kamu? Itu bahasa pemerintah, Taksu. Kamu jangan mudah percaya. Apa kamu tidak baca koran? Banyak guru yang kehilangan idealisme, kehilangan kreativitas, kehilangan semangat untuk meningkatkan kualitas diri dan stagnan di zona nyaman. Apa kamu tidak pernah mendengar rahasia umum itu? Taksu tidak menjawab. Nah, sikapnya itu membuat istri saya meneruskan amarahnya. Dengar Taksu, negara sengaja memuji-muji guru setinggi langit. Tetapi lihat sendiri, negara tidak pernah memberi gaji yang setimpal. Karena mereka yakin banyak orang seperti kamu sudah puas karena dipuji. Mereka tahu kelemahan orang-orang seperti kamu, Taksu. Dipuji sedikit saja sudah mau banting tulang, mau kerja rodi, tidak peduli tidak dibayar. Kamu tertipu, Taksu. Kamu tertipu, Taksu. Kamu tertipu. Puji-pujian itu dibuat supaya orang-orang yang lemah hati seperti kamu masih tetap mau jadi guru. Padahal anak-anak pejabat itu sendiri berlomba-lomba dikirim ke luar negeri biar bisa sekolah setinggi langit, supaya nanti bisa mewarisi jabatan bapaknya. Masa begitu saja kamu tidak tahu? Hah? Taksu tetap tidak menjawab. Sikap itu membuat istri saya meneruskan ceramahnya. Taksu, kamu kan bukan jenis orang yang suka dipuji kan? Kamu sendiri bilang, apa gunanya puji-pujian? Yang penting adalah sesuatu yang konkret. Yang konkret itu duit, Taksu. Duit. Jangan kamu takut dituduh materialistis. Siapa bilang materialis itu jelek? Itu kan kata mereka yang tidak punya duit. Karena tidak mampu cari duit, mereka memaki-maki duit. Mana mungkin bisa hidup tanpa duit? Yang bener aja. Kita hidup perlu materi. Guru itu pekerjaan yang anti pada materi.
Buat apa kamu menghabiskan hidup kamu untuk sesuatu yang tidak berguna? Paham kamu? Paham? Taksu mengangguk. Paham, Bu. Tapi apa salahnya jadi guru? Wah, istri saya melotot. Melotot. Tak percaya apa yang ia dengar. Akhirnya ia menyembur lagi. Mak, laptop dan HP-nya bawa pulang saja dulu. Biar Taksu mikir lagi. Kasih dia waktu 3 bulan. Supaya bisa lebih mendalam dalam memutuskan sesuatu. Ingat Taksu. Ini soal hidup matimu sendiri. Ini soal hidup matimu sendiri. Ini soal hidup matimu sendiri. Kata istri saya sambil mengacung-acungkan jari telunjuknya kepada Taksu. Sebenarnya saya mau ikut bicara. Tapi istri saya menarik saya pergi. Saya tidak mungkin membantah. Wah, di jalan istri saya berbisik. Pak, sudah waktunya kita membuat shock terapi pada Taksu. Sebelum ia keceblos terlalu dalam. Ia memang memerlukan perhatian. Karena itu dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa memperhatikannya. Dasar anak zaman sekarang, akal bulus. Yang dia pengen itu bukan laptop. Yang dia kepengen itu bukan laptop, Pak. Bukan HP mahal, tapi mobil. Bapak harus kerja keras beliin dia mobil supaya mau mengikuti nasihat kita. Nah, sebenarnya saya tidak setuju. Saya punya pendapat lain. Tapi apa artinya bantahan seorang suami? Kalau adik istri saya atau kakaknya atau bapak ibunya yang membantah mungkin akan diturutinya. Tapi kalau saya suaminya, jangan harap apa saja yang saya usulkan mesti dicurigainya ada pamrih kepentingan keluarga saya. Istri memang selalu mengukur suami dari perasaannya sendiri. Ya toh? Hafal saya kalau soal itu. 3 bulan kami tidak mengunjungi Taksu. Tapi Taksu juga tidak menghubungi kami. Nah, saya jadi cemas. Ternyata anak itu memang tidak merindukan orang tua. Orang tua yang selalu minta diperhatikan anak. Akhirnya, tanpa diketahui istri saya datang lagi. Sekali ini, saya datang dengan kunci mobil. Saya bawa kunci mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah. Tapi saya hanya beli yang murah. Tapi sejelek-jeleknya kan masih mobil. Dengan bonus janji, kalau memang dia mau mengubah cita-citanya, jangankan kok mobil mewah, segalanya akan saya berikan nanti. Bagaimana Taksu? Taksu, bagaimana ini? Kata saya sambil menunjukkan kunci mobil itu pada Taksu. Ini hadiah untuk kamu, Taksu. Tapi kamu juga harus memberi hadiah buat Bapak. Taksu melihat kunci itu.
dengan dingin. Hadiah apa, Pak? Saya tersenyum. Taksu, 3 bulan Bapak rasa sudah cukup lama buat kamu untuk memutuskan. Jadi, singkat kata, mau jadi apa kamu sebenarnya? Taksu memandang saya. Jadi guru, Pak. Kan sudah saya bilang berkali-kali, saya ingin jadi guru. Nah, kunci mobil yang sudah ada di tangannya, saya rebut kembali. Mobil ini tidak pantas dipakai seorang guru. Kunci ini boleh kamu ambil sekarang juga, Taksu, kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mau jadi guru. Sebab itu memalukan orang tua kamu. Kamu ini investasi masa depan kami, Taksu. Mengerti kamu? Kami sekolahkan supaya kamu meraih gelar, punya jabatan, dihormati orang, supaya kami juga ikut terhormat. Supaya kamu berguna kepada bangsa dan punya duit untuk merawat kami, orang tua kamu kalau kami sudah jompo nanti. Bercita-citalah yang benar. Mau jadi presiden atau apa gitu. Masa jadi guru? Kalau kamu jadi guru, paling banter setelah menikah kamu akan kembali menempel di rumah orang tuamu atau mertuamu dan menyusu sehingga semua warisan habis ludes. Itu namanya kerdil pikiran. Kerdil? Tidak. Aku tidak mau anakku terpuruk seperti itu. Lalu saya letakkan kembali kunci itu di depan hidungnya. Taksu berpikir. Kemudian saya bersorak, gegap gembira di dalam hati. Karena Taksu memungut kunci itu lagi. Terima kasih, Pak. Bapak sudah memperhatikan saya. Dengan sesungguh-sungguhnya saya hormat atas perhatian Bapak. Sembari berkata begitu, Taksu menarik tangan saya, lalu di atas telapak tangan saya ditaruhnya kembali kunci mobil itu. Saya ingin jadi guru, Pak. Kalau tidak menahan diri, pasti waktu itu Taksu sudah saya tampar. Kebandelannya itu amat menjengkelkan. Pesawat penerimanya sudah rusak. Untunglah iman saya cukup baik. Saya tekan perasaan saya. Kunci kontak itu saya genggam dan saya masukkan ke kantong celana. Baiklah kalau memang begitu, Taksu. Mulai sekarang, uang sekolah dan uang makan kamu, kami stop. Kamu hidup saja sendirian, supaya kamu bisa merasakan sendiri secara langsung bagaimana penderitaan hidup itu. Hidup itu tidak semudah yang kamu baca dalam teori dan dalam slogan. Mudah-mudahan penderitaan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi Bapak akan datang. Waktu itu pikiranmu sudah pasti akan berubah. Memang untuk bisa bangkit, orang perlu jatuh dan hancur dulu.
Tapi tidak apa-apa. Mungkin itu memang sudah jalanmu, Taksu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, saya pergi. Saya benar-benar naik pitam. Saya kira Taksu pasti sudah dicokok hidungnya oleh seseorang. Saya yakin itu. Pasti. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali satu, yaitu Mina. Mina pacarnya. Ya, Mina. Anak guru itulah yang saya anggap sudah kurang ajar menjerumuskan anak saya supaya terkiblat pikirannya untuk menjadi guru. Sialan si Mina itu. Sialan dia. Tepat 3 bulan kemudian, saya datang lagi. Sekali ini, saya membawa kunci mobil mewah. Tapi terlebih dulu, saya mengajukan pertanyaan yang sama pada Taksu. Taksu, coba jawab untuk yang terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru, Pak? Saya tidak mampu melanjutkan kata-kata saya. Tinju saya melayang ke atas meja. Berbuah. Gelas di atas meja itu meloncat. Tapi kenapa? Kenapa, Taksu? Apa informasi kami tidak cukup buat membuka mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kere itu? Kenapa kamu mau jadi guru, Taksu? Kenapa? Ya karena saya ingin jadi guru, Pak. Tidak. Kamu tidak boleh jadi guru. Saya mau jadi guru, Pak. Tidak. Guru, Pak. Tidak. Jadi guru, Pak. Tidak. Saya bunuh kamu. Kalau kamu masih tetap saja mau jadi guru. Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut saya. Taksu menatap tajam saya. Apa, Pak? Apa yang Bapak ucapkan tadi? Ya, kalau kamu tetap saja mau jadi guru, saya bunuh kamu sekarang juga. Teriak saya, kalap. Taksu balas memandang saya dengan tajam. Bapak tidak bisa membunuh saya. Tidak. Kenapa tidak? Sebab guru tidak bisa dibunuh. Guru tidak bisa dibunuh, Pak. Guru tidak bisa dibunuh. Jasadnya mungkin saja bisa busuk, lalu lenyap. Tapi apa yang diajarkannya tetap tertinggal abadi. Bahkan bertumbuh, berkembang, bak bunga yang wanginya semerbak ke segala penjuru arah. Dan memberi inspirasi kepada generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Guru tidak bisa mati, Pak. Guru tidak bisa mati. Saya tercengang. Sekarang saya tahu jalan pikiran Taksu. Oh, jadi pikiran itu yang sudah menyebabkan kamu mau jadi guru. Iya, Pak. Itu sebabnya saya ingin jadi guru. Sebab saya tidak mau mati. Saya bengong. Saya belum pernah dibantah oleh anak saya. Saya jadi gugup. Amarah saya memuncak. Kurang ajar. Siapa yang sudah mengotori pikiran kamu dengan semboyan keblinger itu?
Siapa yang sudah mengindoktrinasi kamu, Taksu? Siapa? Siapa? Katakan, Taksu. Taksu memandang kepada saya dengan sangat takjub. Siapa, Taksu? Katakan. Katakan sekarang juga. Siapa? Taksu menunjuk pada saya. Bapak sendiri kan? Bapak sendiri kan? Apa? Hah? Saya terkejut. Saya tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dari Taksu, anak saya sendiri. Tubuh saya gemetar menahan amarah. Saya jadi teringat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Tubuh saya semakin gemetar. Semakin gemetar. Bibir saya juga. Taksu. Taksu. Itu kan 20 tahun yang lalu, nak. Sekarang sudah lain, Taksu. Kamu jangan ngaco. Kamu jangan ngaco, nak. Taksu. Waktu itu kamu masih SMP. Kamu sangat malas. Kamu tidak mau sekolah. Kamu hanya main-main. Kamu bahkan bandel dan kurang ajar pada guru-guru kamu yang datang ke sekolah naik ojek. Kamu tidak sadar, meskipun sepatunya butut dan mukanya layu kurang gizi, tapi merekalah yang akan menyelamatkan hidup kamu, nak. Mereka laksana embun penyejuk dalam kehausan hidupmu. Mereka bagai pelita dalam kegelapan hidupmu. Merekalah gudang ilmu yang harus kamu tempel sampai kamu siap. Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka. Sebab dengan menghormati mereka, barulah ilmu itu bisa melekat. Tanpa ada ilmu, kamu tidak akan bisa bersaing di zaman global ini, nak. Itu memang nasihat Bapak kepada kamu. Tapi itu 20 tahun yang lalu, Taksu. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat Bapak yang berikan 20 tahun yang lalu. Tahu kamu, Taksu? Mengerti kamu? Satu jam saya memberi Taksu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup. Dengan tidak malu-malu lagi, saya seret nama pacarnya si Mina yang mentang-mentang cantik itu, mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Taksu, tidak betul cinta itu buta. Tapi kalau kamu menjadi buta, itu namanya bukan cinta, tetapi racun. Kamu sudah terkecoh, Taksu. Meskipun keluarga pacarmu itu guru, tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesi kamu. Buat apa? Justru kamu harus menyelamatkan keluarga guru itu dengan tidak perlu menjadi guru. Sebab mereka tidak perlu hidup hancur, berantakan gara-gara bangga menjadi guru. Apa artinya kebanggaan kalau hidup dalam kenyataan lebih menghargai dasi, lebih menghargai mobil, lebih menghargai duit, lebih menghargai pangkat? Punya duit, pangkat, dan harta benda itu bukan dosa.
Mengapa harus dilihat sebagai dosa? Sebab itu semuanya hanya alat taksu untuk bisa hidup lebih beradab. Kita bukan menyembahnya, bukan. Tidak pernah ada ajaran yang menyuruh kamu menyembah materi, tidak pernah ada. Materi kita hanya manfaatkan untuk menambah hidup kita lebih manusiawi. Apa manusia tidak boleh berbahagia? Apa kalau menderita sebagai guru baru manusia bisa menjadi beradab? Itu salah kaprah. Ganti kepala kamu taksu. Ganti kepala kamu sekarang juga dengan ini. Saya gebrakkan kunci mobil BMW itu di depan matanya dengan sangat marah. Ini 10 miliar. Sebelum dia sempat menjawab atau mengambil kunci itu, saya rebut kembali sambil siap-siap tidak pergi. Taksu, pulang sekarang dan minta maaf pada ibu kamu. Sebab kamu baru saja menghina kami. Tinggalkan perempuan itu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu akan dapat 7 kali perempuan yang lebih cantik dari Simina dengan sangat gampang. Tidak perlu sampai menukar nalar kamu. Tanpa menunggu jawaban, lalu saya pulang. Saya ceritakan pada istri saya apa yang sudah saya lakukan. Wah, saya kira saya akan mendapat pujian karena saya sudah mewakili amarah istri saya. Tetapi ternyata istri saya malah bengong. Ia tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Dan ketika kesadarannya turun kembali, matanya melotot dan saya dibentaknya habis-habisan. Bapak ini terlalu. Jangan perlakukan anakmu seperti itu. Teriak istri saya kalap. Nah, saya jadi bingung. Saya jadi merasa maju kena, mundur kena. Ayo kembali, serahkan kunci mobil itu pada taksu. Kalau memang mau mengasihi anak mobil, kasih saja. Jangan pakai syarat segala. Itu namanya dagang. Masa sama anak dagang? Dasar mata duitan, materialistis, kapitalis, egois. Kenapa kamu meringis? Wah, saya tambah bingung. Saya tambah linglung. Ayo cepat, nanti anak kamu kabur. Sebenarnya saya masih ingin membantah. Tapi mendengar kata kabur, hati saya jadi rontok. Taksu itu anak saya satu-satunya. 11 tahun kami menunggu dengan cemas. Kami berobat ke sana kemari sampai berkali-kali melakukan inseminasi buatan. Akhirnya sempat 2 kali kami mengikuti program bayi tabung. Semuanya gagal. Waktu kami pasrah tetapi tidak menyerah, akhirnya istri saya mengandung dan lahirlah taksu. Anak yang sangat mahal. Bagaimana mungkin saya akan biarkan dia kabur? Ayo cepat, teriak saya kalap. Dengan panik, saya kembali ke tempat kos taksu. Mobil saya kendarai dengan sangat cepat agar saya bisa menjumpai taksu. Tetapi sudah terlambat. Anak itu seperti sudah tahu saja bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya. Yang tinggal hanya secari kertas kecil dengan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi seorang guru. Tangan saya gemetar memegang kertas yang disobek dari buku harian itu. Kertas yang nilainya mungkin hanya seperak itu
jauh lebih berarti dari kunci BMW yang harganya 10 miliar dan sudah mengosongkan depo tisu saya. Saya duduk di kamar itu, mencium bau taksu yang masih ketinggalan. Pikiran saya kacau. Apakah sudah takdir bahwa anak dan orang tua itu mesti bentrok? Mau tak mau, saya kembali memaki-maki Mina yang sudah menyesatkan pikiran taksu. Kembali saya memaki-maki guru yang sudah dikultus individukan sebagai pekerjaan yang mulia. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Saya seperti dipakut aliran listrik. Tetapi ketika menoleh, itu bukan taksu, tetapi istri saya yang menyusul karena merasa cemas. Waktu ia mengetahui apa yang terjadi, dia langsung marah dan kemudian menangis. Akhirnya saya lagi yang menjadi sasaran. Untuk pertama kalinya saya berontak. Kalau tidak, istri saya akan seterusnya menjadikan saya bal-balan. Saya jawab semua tuduhan istri saya. Dia tercengang sebab untuk pertama kalinya saya membantah. Akhirnya di bekas kamar anak kami itu kami bertengkar keras. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu. Kami saling menyalahkan. Tetapi kejadian itu sudah lama sekali. Sudah 10 tahun yang lalu. Saat ini kejadian itu hanya menyiksakan kenangan bagi kami. Kenangan yang pantas diceritakan kembali kepada orang lain sebagai pelajaran hidup yang mungkin berharga. Sekarang kami sudah tua. Waktu telah memproses segalanya begitu rupa, sehingga semuanya berakhir di luar dugaan kami. Sekarang taksu sudah menggantikan hidup saya memikul beban keluarga. Ia telah berhasil menjadi salah seorang pengusaha besar yang mengimpor barang-barang mewah dan mengekspor barang-barang kerajinan serta ikan segar ke berbagai wilayah mancanegara. Tetapi ia tetap setia dengan cita-citanya menjadi seorang guru. Ia adalah seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Ia juga menjadi guru bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya.
Ia menjadi guru bagi para pemula yang sedang merintis kesuksesan usahanya. Bahkan ia menjadi guru bagi bangsa dan negara ini karena jasa-jasanya menularkan etos kerja. Begitu kata promotornya. Dari atas mimbar sidang para guru besar, ketika Taksu mendapat gelar doktor honoris causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Saat itu, kepala kami tertunduk, mata kami berkaca-kaca dengan penuh rasa haru. Jakarta, 31 Desember 2001. Selamat Hari Guru, salam budaya.